Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Hasanah dari Program Studi Manajemen Pendidikan Islam Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Kebumen. Latar belakang dari pembuatan video kali ini yaitu adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Proyek yang diampu oleh beliau Bapak Agus Salim Hamidi MPDI. Oke, sebelum masuk ke dalam materi, saya akan menyampaikan sedikit poin-poin apa saja yang akan kita bahas di dalam video kali ini, yaitu yang pertama kita akan membahas mengenai manajemen proyek, yang kedua mengenai pentingnya adanya manajemen proyek, dan yang ketiga yang akan kita bahas adalah lembaga pendidikan Islam, dan yang keempat ada manajemen proyek di dalam lembaga pendidikan Islam. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam materi ke poin yang pertama, yaitu mengenai manajemen proyek. Manajemen itu sendiri pada hakikatnya adalah sebuah proses untuk mengatur atau sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, serta pengawasan dari suatu kegiatan untuk menghasilkan suatu tujuan yang kita inginkan. Nah, proyek itu sendiri adalah suatu kegiatan temporal atau sewaktu-waktu yang tidak ada batas waktu tertentu, yaitu kegiatan temporal merupakan kegiatan bukan rutinan. Jadi kegiatannya adalah sewaktu-waktu. Nah, jadi manajemen proyek adalah suatu manajemen yang diterapkan di dalam suatu proyek untuk mencapai suatu hasil tujuan tertentu. Nah, prosesnya itu apa aja? Yaitu tadi, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, serta pengawasan. Nah, setelah kita membahas suatu proyek atau suatu manajemen proyek, maka kita akan mengetahui arti penting dari manajemen proyek itu sendiri, yaitu apa? Nah, sudah kita ketahui bahwasanya manajemen proyek atau proyek itu sendiri merupakan kegiatan yang memiliki batas waktu tertentu. Nah, dengan demikian, dengan adanya batas waktu tertentu, maka diharapkan dengan setelah selesainya kegiatan proyek tersebut dilaksanakan, maka akan menghasilkan suatu tujuan yang kita inginkan. Nah, dengan tujuan tersebut, maka kita akan ada tindak lanjut dari kegiatan temporal tersebut atau kegiatan proyek tersebut. Nah, tindak lanjut tersebut merupakan suatu hal yang sangat penting dari adanya manajemen proyek atau kegiatan proyek. Atau bisa dibilang ada follow up atau tindak lanjut sebagai kegiatan rutin yang akan dilaksanakan. Oke, lebih mudahnya, for example, yaitu ketika kita sedang melaksanakan kegiatan proyek. Contohnya perluasan pabrik, perluasan kawasan pabrik. Nah, itu kan merupakan kegiatan proyek, bukan kegiatan rutinan. Kan nggak mungkin juga kan kita akan memperluas pabrik itu setiap bulan atau setiap tahun, tapi itu sewaktu-waktu. Nah, dengan adanya kegiatan perluasan pabrik agar dapat memproduksi lebih banyak lagi. Nah, dengan adanya kegiatan proyek tersebut nanti akan ada kegiatan susulan, bukan kegiatan susulan atau lebih mudahnya itu kegiatan tindak lanjut dari kegiatan proyek tersebut. Nah, jadi sangat jelas kegagalan suatu proyek itu tidak dirasakan oleh kegiatan proyek itu sendiri, tetapi juga dirasakan oleh kegiatan rutin yang merupakan kegiatan tindak lanjut dari kegiatan proyek tersebut. Nah, sekarang kita masuk ke dalam lembaga pendidikan Islam. Lembaga pendidikan Islam merupakan sebuah wadah atau tempat berlangsungnya proses pembelajaran pendidikan Islam. Nah, baik itu lembaga formal maupun non-formal. Contohnya ada MI, madrasah, aliyah, pondok pesantren, dan lain sebagainya.
Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam poin yang keempat, yaitu manajemen proyek di lembaga pendidikan Islam. Jadi, manajemen proyek di lembaga pendidikan Islam adalah suatu manajemen proyek yang berlangsung di suatu lembaga pendidikan Islam. Jadi, suatu kegiatan proyek yang berada di dalam lembaga pendidikan Islam. Contohnya adalah kegiatan study tour, kelas meeting, itu merupakan kegiatan proyek atau manajemen proyek yang berada di suatu lembaga pendidikan Islam. Oke, mungkin hanya itu pembahasan video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.